Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Kristianus Simanjuntak, educator reproduksi angkatan 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi aksi nyata tentang budaya positif ada pada modul 1 UT. Pada kesempatan ini ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama yaitu tentang pemahaman konsep budaya positif, kemudian pengalaman penerapan budaya positif pada kelas saya, kemudian berbagi pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Baik, kita masuk ke konsep budaya positif. Ada beberapa teori tentang konsep budaya positif. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada beberapa hal terkait dengan makna kontrol yang sering dilakukan oleh guru yang lebih dikenal dengan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seolah-olah seorang guru itu memiliki hak untuk memaksa siswa-siswanya. Kemudian berikutnya adalah makna disiplin. Seseorang yang memiliki makna disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian apakah nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sebagian institusi atau organisasi yang saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Karena nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas agama, lintas bangsa, lintas bahasa, maupun latar belakang. Untuk siswa-siswa di Indonesia, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, mandiri, nalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, serta berbakti. Kemudian, dalam konteks pembelajaran pada mata pelajaran kejuruan teknik bodi otomotif pada sekolah saya, di SMK Negeri 1 Waimunu, Lampung Timur, dengan kondisi bahwa untuk jurusan teknik bodi otomotif, siswa-siswanya itu mayoritas laki-laki, sehingga bentuk kedisiplinan, karakter disiplin yang dibentuk oleh siswa lebih banyak menggunakan ilusi kontrol yang membuat anak itu merasa bersalah dan guru selalu mengatur siswa. Kemudian juga ada kondisi di mana kemajemukan suku dan bangsa, agama di sekolah saya itu bermacam-macam, sehingga terkadang guru seolah-olah menguatkan karakternya dengan selalu memberi perlakuan yang sama. Teori berikutnya adalah teori tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia yang sering terjadi. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Hukuman dan penghargaan hukuman adalah bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh siswa dan guru.
Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ada istilah yang menarik, yaitu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengkontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran siswa. Kemudian restitusi. Restitusi sebuah pendekatan untuk mendisiplinkan disiplin positif, menciptakan disiplin positif. Restitusi untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi akan mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompok. Nah, dalam konteks pembelajaran kejuruan di kelas saya, rata-rata motivasinya yang terjadi masih motivasi menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum, atau ada yang ingin mendapatkan imbalan. Kemudian kami gitu guru belum maksimal untuk menerapkan restitusi dalam proses pembelajaran kami. Teori berikutnya adalah teori tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harusnya bersifat abstrak. Dia lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas harus bersedia ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Terakhir, pastikan bahwa seluruh prosedur pembentukan keyakinan kelas itu terlewati terpenuhi. Yang terjadi dalam konteks pembelajaran di kejuruan teknik otomotif pada kelas 11 TBO, pembelajarannya masih menggunakan tata tertib yang ada di bengkel untuk pembelajaran kami. Kemudian dalam pembuatan tata tertib tersebut masih belum melibatkan siswa-siswa. Hanya satu arah guru yang membuat, kemudian siswa dipaksa untuk mengikuti tata tertib tersebut. Teori selanjutnya adalah teori tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Kemudian dunia berkualitas adalah dunia di mana satu kondisi, satu tempat, di mana 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu dapat dipenuhi, tentu saja dengan sudut pandang dan rasa yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, konteks dalam pembelajaran di kelas TBU di SMK Negeri 1 Gayabungan ini, siswa-siswa belum mendapatkan fasilitas yang memadai, yang maksimal terhadap proses pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Sekolah selalu, tapi di sisi lain sekolah selalu berusaha untuk melakukan pembenahan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dasar manusia tersebut untuk siswa tersebut. Teori berikutnya dalam konteks pembelajaran di SMK Negeri 1 Gayabungan yaitu
teori tentang restitusi 5 konsep kontrol, bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Pada posisi ini guru biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk memberikan efek jerah atau membentuk karakter siswa, kedisiplinan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, guru sebagai posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dan menggunakan keinginan untuk membuat siswanya merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan merasa rendah. Dan yang ketiga, ada guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha membantu murid melalui persuasi. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Saat mengawasi akan bertanggung jawab atas perilaku siswa yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau sanksi. Kemudian yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa untuk mempertanggungjawabkan perilaku, memberi siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahan siswa. Pada pembelajaran di teknik bodi otomotif kelas 11, yang terjadi adalah guru masih banyak memberikan hukuman dan memberikan rasa bersalah, sehingga bisa dikatakan bahwa guru masih mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah, dengan alasan inilah metode yang paling baik untuk mendisiplinkan siswa yang mayoritas laki-laki. Kemudian ada beberapa guru memang yang sudah mengambil posisi sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai pemantau. Baik, selanjutnya adalah teori tentang segitiga restitusi, bahwa dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus dilaksanakan. Yang pertama, untuk menstabilkan identitas, bahwa pada tahap ini bertujuan untuk mengubah identitas siswa dari yang gagal kemudian melakukan kesalahan dan menjadi orang yang sukses. Dan langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan siswa tersebut. Namun, guru tidak juga menggunakan tindakan yang salah tersebut. Ketiga, langkahnya adalah menanyakan peluang. Pada tahap ini, siswa akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia pakai dan berpindah menjadi orang yang dia ingin. Jadi dapat membantu siswa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal seperti apa yang siswa-siswa ini. Dalam konteks pembelajaran di kelas kami, langkah-langkah segitiga restitusi sudah dilaksanakan, namun belum lengkap. Kadang hanya stabilitas-stabilitasnya saja, kadang hanya memvalidasi saja, sehingga prosesnya tidak lengkap 3 tahap itu dilaksanakan. Namun belum semua juga belum menerapkan segitiga restitusi. Kemudian setelah membahas konsep-konsep dan teori-teori tentang budaya positif, izinkan saya untuk berbagi tentang penerapan budaya positif. Jadi sebelum melakukan penerapan budaya positif, kondisi sebelumnya di kelas saya adalah di bengkel ketika pembelajaran kejuruan, praktik kejuruan. Tata tertib bengkel itu dibuat oleh tim guru kejuruan. Kemudian jika melanggar tata tertib itu, siswa akan dihukum. Untuk melatih kedisiplinan, diterapkan hukuman fisik bagi siswa yang salah saat melaksanakan kejuruan. Hukuman fisiknya biasanya bisa berupa push up, kemudian lari, kemudian sit up, dan hukuman fisik.
Kemudian untuk siswa yang mampu cepat menyelesaikan praktek sesuai SOP akan memberi hadiah penghargaan baik berupa surat keterangan maupun hadiah-hadiah. Dampak yang terjadi adalah siswa memang mematuhi tata tertib tapi karena keterpaksaan. Kemudian siswa ini memang menjadi disiplin karena takut disiplinnya saat ada gurunya saja. Jika gurunya tidak ada atau ketemu guru yang lain, disiplinnya tidak. Kemudian keinginan siswa untuk mampu menguasai kompetensi karena siswa mengharapkan hadiah atau imbalan dari gurunya. Karena itu maka pembelajaran yang terlaksana menempatkan siswa hanya sebagai dari posisi tadi, maka saya membentuk keyakinan kelas pada kelas 11 TBO. Langkah yang pertama adalah dalam membentuk keyakinan kelas ini, saya mengajak kemudian mempersilahkan siswa-siswa kelas 11 TBO untuk bertukar pendapat tentang apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami ketika mereka menjalani pembelajaran dengan tata tertib yang ada saat ini. Kemudian saya mempersilahkan siswa-siswa untuk bertukar pendapat tentang peraturan apa yang perlu disepakati di bengkel. Jadi setelah mempersilahkan siswa melihat tata tertib yang ada, kemudian mereka bercerita, mereka mengalami yang dirasakan, kemudian mereka bertukar pendapat apa peraturan yang perlu ada di bengkel ini sehingga pembelajaran ke depan anak-anak menjadi lebih nyaman, lebih enjoy, lebih bisa mengikuti pembelajaran dengan tenang. Kemudian hasil curah pendapatnya itu meminta ketua kelas untuk mencatat semuanya di papan tulis agar semua anggota kelas bisa melihat hasil. Selanjutnya menyusun keyakinan kelas dengan mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif dan dalam bentuk negatif menjadi kalimat-kalimat positif. Selanjutnya meninjau kembali secara bersama-sama daftar curah pendapat yang sudah dicatat dan mengajak siswa-siswa untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju, kemudian menyatukan menjadi 5 keyakinan kelas dengan mudah mengingatnya dan menjalankan. Yang terakhir, penandatanganan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi untuk dilaksanakan oleh siswa-siswa dan guru, kemudian menempelkannya di dinding. Kemudian inilah hasil keyakinan kelas yang sudah terbentuk di kelas 11 TBO Teknik Bodi Otomotif semester genap tahun 2022 tahun 2023. Yang pertama, bertanggung jawab dalam belajar, selalu berpikir dan bersikap positif, berkomitmen dalam setiap pekerjaan dan tugas, siap membantu dan bergotong royong, mati dan menghargai orang lain. Selanjutnya setelah itu dilaksanakan, apa sih komentar-komentar siswa yang terjadi? Ada 4 siswa yang saya munculkan di sini. Yang pertama atas nama Doni, dia mengatakan bahwa menurut dia dengan adanya keyakinan kelas ini membuat dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Kemudian ada Rafli, setelah membuat keyakinan kelas ini dan melaksanakannya, dia merasa nyaman ketika praktek di bengkel. Tidak takut dihukum lagi, tidak takut salah lagi, tidak takut terburu-buru karena ingin mendapatkan hadiah. Kemudian selanjutnya ada Bagus, bahwa dia senang karena dia dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas secara bersama. Dan terakhir ada Kevin, dia senang dengan adanya keyakinan kelas ini, dia bisa belajar tenang tanpa takut diberikan hukuman jika melakukan kesalahan lagi.
Berikut ini adalah video-video komentar siswa dan juga ada beberapa video kegiatan praktik setelah melaksanakan keyakinan kelas. Berikut adalah video-videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Rafi Maulana dari kelas 11 kedua. Setelah membuat keyakinan kelas dan melaksanakannya, saya jauh lebih nyaman ketika melakukan pembelajaran praktik di meja, dan saya juga tidak takut dihukum lagi kalau saya berbuat salah. Saya juga jauh lebih berani untuk melakukan itu karena saya tidak takut salah. Saya juga bisa mencoba itu percobaan waktu terakhir dan menemukan hal-hal baru tanpa takut dihukum lagi jika membuat kuat atau komponen besar. Saya harap semua guru, tidak hanya guru kejuruan saja, yang menerapkan keyakinan kelas. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi. Saya ingin cerita betapa artinya belajar di bengkel. Banyak hal-hal baru yang saya temui seperti mengelas, mengetas, dan lain-lain. Guru pun sangat baik dan aktif ketika saya belajar hal baru. Banyak kesalahan yang saya alami. Guru pun tidak pernah memarahi saya. Dia pun mengajari saya dengan materi dan menguasai saya. Saya sangat senang dengan teknik mengajar beliau, asik dan mudah dipahami. Beliau pun menyarankan saya untuk mendalami ilmu pengelasan karena ilmu tersebut sangat dikuasai. Oleh karena itu, saya pun mengikuti saran beliau. Saya ingin menghasilkan lasan yang bagus dan rapi. Beberapa bulan kemudian, saya sudah bisa mengelas dengan hasil yang bagus dan rapi. Saya pun sangat senang bisa menguasai hal tersebut. Terima kasih Pak Duta untuk ilmu yang kau telah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukamana. Saya akan menceritakan tentang yang saya rasakan ketika berbuat keyakinan kelas. Saya merasa senang kelas dilibatkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Saya ditanyakan tentang pelajaran dan tata tertib belajar. Apakah memberatkan atau tidak? Apakah terpaksa melaksanakan atau tidak? Kemudian saya bertanya juga bagaimana rasanya ketika melakukan kesalahan, kemudian berhukuman. Lalu saya bertanya bagaimana akan proses pembelajaran belajar sama rasa nyaman. Kemudian kami bersama-sama membuat keyakinan akan menjadi pengganti tata tertib belajar. Sehingga saya merasa sangat senang karena keyakinanlah sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih Pak Duta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Bagus Sirawan. Setelah membuat keyakinan kelas dan melaksanakannya, saya jauh lebih nyaman ketika melakukan pembelajaran di bengkel sekolah. Saya juga tidak takut dihukum ketika saya melakukan kesalahan di bengkel. Setelah saya melaksanakannya, saya juga tidak ragu untuk mencoba hal-hal baru di bengkel sekolah, seperti mengelas, menjemput, mengamplas, dan mengecat dengan cara saya sendiri. Cara ini juga membuat saya lebih percaya diri tanpa takut dihukum oleh guru di sekolah. Saya harap semua guru bisa menerapkan keyakinan kelas ini pada semua siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Prayogo. Saya dari kelas 11 itu. Saya akan menceritakan tentang waktu saya terakhir
saya pernah melakukan kesalahan. Saya tidak pernah diberi hukuman sama sekali. Tapi saya di situ diajarkan supaya saya bisa melakukan pekerjaan itu. Saya senang cara pembelajarannya yang diajarkan kepada saya, dan saya mudah memahami apa yang diajarkan kepada saya. Ya. Guys. Ya itulah tadi beberapa komentar yang disampaikan mahasiswa. Kemudian setelah melaksanakan berjalan kurang lebih 2,5 bulan, tentu saja beberapa refleksi yang harus kita lakukan, yang harus saya lakukan. Yang pertama yang dirasakan oleh siswa setelah melaksanakan kegiatan kelas ini, siswa merasa lebih bertanggung jawab karena proses pembelajarannya, mereka merasa dilibatkan dalam proses pembentukan kegiatan kelas, sehingga ketika melaksanakannya mereka merasa ini adalah hasil mereka yang memuaskan, sehingga mereka sangat bertanggung jawab, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk terus mengajak teman-teman yang lain melaksanakan kegiatan kelas. Kemudian siswa juga merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dalam proses pembuatannya memang siswa kita libatkan, kita tanya, kita ajak berbicara tentang peraturan-peraturan yang selama ini mereka rasakan, bagaimana mereka menjalaninya, apakah ada paksaan, apakah merasa tertekan, apakah bisa membentuk karakter mereka. Setelah diajak bicara, siswa lebih pada mematuhi karena terpaksa saja karena keputusan. Sehingga ketika mereka diajak untuk membuat keyakinan kelas, mereka merasa bahwa ya saya dilibatkan dalam membuat keputusan. Dan dari hal-hal tersebut di atas, tentu saja proses pembelajarannya jadi lebih nyaman, anak-anak jadi lebih nyaman, lebih aman, sehingga mereka bisa lepas dalam belajar, tidak terganggu dengan tata tertib, tidak merasa membebani ketika kami mencoba hal-hal baru, tidak takut salah lagi ketika bereksperimen. Kemudian yang berikutnya, setelah yang dirasakan siswa, tentu saja yang dirasakan guru, bahwa guru yang selama ini lebih pada sebagai
otoritas sebagai yang selalu memerintah, sebagai yang ingin memberikan sesuatu. Sekarang guru akan lebih merasa aspiratif dalam menambah ilmu siswa, karena siswa lebih lebih bisa menyampaikan aspirasinya tanpa takut lagi dihukum ketika melakukan kesalahan. Dan yang terpenting bahwa guru lebih dapat memahami kebutuhan belajar siswa. Bahwa dari sekian banyak siswa tentu saja kebutuhan kan berbeda-beda. Ada yang ingin prakteknya misalnya di kelompok, ada yang sendiri-sendiri. Nah, ketika dulu masih menggunakan tertib yang harus mengikuti job sheet, yang harus mengikuti langkah-langkahnya, siswa lebih takut untuk menyatakan bahwa saya ingin belajar ini. Maka dengan adanya kegiatan kelas, siswa mau mengungkapkan bagaimana cara ingin dia belajar ini. Guru lebih dapat memahami kebutuhan dari siswa. Kemudian guru menjadi lebih dekat dengan siswa, lebih dekat dalam artian interaksi guru dan siswa terjalin sangat baik, sehingga proses pembelajarannya bisa dua arah dan menyenangkan. Yang berikutnya, perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Tadi sudah disampaikan bahwa interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran menjadi lebih hidup, menjadi lebih intens, menjadi lebih aktif siswanya. Kemudian gurunya juga memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapat-pendapatnya dan ide-ide. Nah, karena proses pembelajaran yang interaktif, maka tentu saja pencapaian kompetensinya jadi lebih cepat. Artinya setiap siswa tidak harus dituntut mencapai kompetensi yang sama, namun dalam kapasitasnya masing-masing, setiap siswa bisa mencapai kompetensi lebih cepat dengan kondisinya masing-masing. Kemudian siswa juga menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat, tidak takut lagi seperti kita masih dinaungi oleh tata tertib yang sifatnya mengikat siswa, memaksa siswa, dan mengharuskan siswa untuk mematuhinya. Berikutnya, karena siswa diberi dalam tanda petik kebebasan untuk belajar, tentu saja siswa akan lebih aktif mencari sumber belajar. Nah, sumber belajar yang didapat ternyata berhubungan erat dengan keberanian siswa untuk melakukan eksperimen saat belajar. Itu beberapa hal yang bisa saya refleksikan ketika pembelajaran sudah menggunakan kegiatan kelas. Walaupun hanya berjalan baru 2,5 bulan, tentu saja akan banyak sekali perbaikan-perbaikan, catatan-catatan yang kemudian nanti akan kami perbaiki di pembelajaran berikutnya. Kemudian rencana perbaikan-perbaikan yang akan kami lakukan untuk terus memaksimalkan penerapan kegiatan kelas ini adalah, yang pertama, keyakinan kelas ini memang harus dilaksanakan tidak hanya satu kelas atau 2 kelas. Keyakinan kelas ini harus diayungi oleh keyakinan sekolah, sehingga keyakinan kelas yang dibuat oleh masing-masing guru di kelas-kelasnya itu tidak kontradiktif dengan peraturan sekolah yang masih menerapkan sistem poin, yang masih menerapkan sistem hukuman, sistem pemberian penghargaan, sehingga nanti siswa tidak akan bingung ketika di kelas ada keyakinan di kelas, sementara di sekolah masih menggunakan peraturan dan tertentu sekolah yang dalam proses pembuatannya masih satu arah, yang hanya dibuat oleh tim sekolah untuk melibatkan siswa-siswa. Sehingga ke depan perlu dibuat satu kewajiban sekolah yang memayungi kegiatan kelas yang sudah dibuat oleh guru masing-masing. Kemudian berikutnya ini yang paling penting, yang menurut saya juga penting,
berhubungan dengan kejuruan, memang perlu dilaksanakan penyelarasan keyakinan kelas ini dengan aturan-aturan di dunia industri atau dunia usaha, sehingga proses pembelajaran di kelas yang menggunakan keyakinan kelas itu nanti diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dunia industri dan usaha. Kemudian lagi diharapkan tidak ada gap antara dunia industri dengan dunia usaha berkenaan dengan proses keyakinan kelas, karena kita sama-sama tahu bahwa di SMK itu selain untuk menyiapkan siswa melanjutkan, tentu saja berwirausaha dan bekerja. Nah, atmosfer bekerja dan berwirausaha itu tentu saja akan sangat berbeda dengan kondisi pembelajaran di kelas. Harapannya bahwa ketika pembentukan keyakinan kelas di sekolah, dunia industri dan usaha paling tidak disinkronkan dalam proses bagaimana etos kerjanya, bagaimana kemudian undang-undang ketenagakerjaan dan lain sebagainya, sehingga nanti ketika siswa setelah lulus, keyakinan kelas yang sudah terbiasa dilaksanakan di kelas akan melekat pada dirinya sebagai karakter yang kemudian nanti terbawa dalam proses mereka bekerja atau berwirausaha dan melanjutkan kuliah. Kemudian yang ketiga, dalam kacamata siswa, penerapannya memang terkadang masih sering dibandingkan dengan mata pelajaran lain, karena memang di sekolah saya belum semua guru mata pelajaran itu menerapkan keyakinan kelas, sehingga ketika siswa di kelas A gitu misalnya pindah ke kelas B, yang kelas A sudah menerapkan keyakinan kelas, yang kelas B belum, maka sering dibanding-bandingkan. Kemudian selain membanding-bandingkan dengan mata pelajaran lain, juga sering dibandingkan dengan jurusan lain, kelas-kelas lain. Karena di SMK itu kan ada beberapa jurusan yang karakteristiknya berbeda. Misalkan di sekolah saya itu ada jurusan teknologi dan rekayasa yang mayoritas laki-laki. Nanti kemudian ada jurusan tata busana yang mayoritas perempuan. Kemudian ada kesehatan dan bisnis manajemen, kemudian informatika yang memang komposisi siswanya sama, maksudnya laki-laki dan perempuannya juga sama, sehingga sering dibanding-bandingkan antara kelas dengan karakteristik berbeda. Dan tentu saja setiap baiknya adalah setiap jurusan mempunyai prioritas masing-masing yang sesuai dengan kondisi karakteristik siswanya masing-masing. Itu beberapa rencana perbaikan yang mau kita lakukan. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama akan membentuk keyakinan sekolah, nanti akan memayungi keyakinan kelas yang dibuat oleh guru. Kemudian yang kedua akan menyelaraskan keyakinan kelas ini dengan aturan-aturan yang ada di dunia industri dan dunia usaha. Ketiga akan mengajak guru-guru mata pelajaran lain untuk menerapkan keyakinan kelas di mata pelajarannya. Dan yang keempat akan mengajak jurusan lain untuk menerapkan keyakinan kelas, sehingga nanti tidak ada perbandingan-perbandingan yang dilakukan oleh siswa. Berikutnya, setelah melakukan penerapan di sekolah, tentu saja saya akan membagikan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah saya. Dalam hal ini penerapan keyakinan kelas pada forum komunitas. Dalam hal ini saya memilih pada forum komunitas, musyawarah kerja, musyawarah guru, forum kejuruan, MGMP, teknologi dan rekayasa. Jadi untuk diketahui bahwa MGMP ini membawahi 5 paket keahlian yang ada di bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Yang pertama membawahi paket keahlian teknik kendaraan ringan, yang kedua teknik sepeda motor, yang ketiga teknik bodi otomotif, yang
kemudian teknik pemesinan, dan teknik instalasi tenaga listrik. Jadi ada 5 paket keahlian yang berada pada program MBM. Kemudian nanti rencananya nanti akan dihadiri oleh 49 orang guru dari 5 jurusan yang latar belakangnya ada yang murni guru. Maksudnya murni guru itu berasal dari pendidikan, dari fakultas pendidikan. Ada yang praktisi perusahaan, ada juga yang sebagai guru tamu, sehingga nanti guru yang hadir itu backgroundnya tidak hanya dari pendidikan saja, tapi ada dari dunia industri dan dunia usaha. Kemudian hal-hal apa yang akan saya bagikan? Yang pertama, saya akan membagikan tentang teori-teori tentang budaya positif. Teori-teori tentang budaya positif nanti ada apa saja, itu yang kemudian akan saya bagikan kepada teman-teman di program MBM Kejuruan. Kemudian berikutnya yang saya bagikan adalah tentang pengalaman pembentukan dan penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas ini. Nah, jadi tidak semua yang saya bagikan, yang lainnya hanya bersifat teori-teori saja, tapi yang pembentukan dan penerapan keyakinan kelas itu saya bagikan karena sudah saya lakukan di sekolah saya. Kemudian dalam prosesnya nanti acaranya akan dilaksanakan difasilitasi oleh MKKS, dan kemudian proses pembukaan yang lain sebagainya akan dilakukan oleh MKKS. Baik, ini adalah beberapa slide di acara pembukaan. Dibuka oleh Ketua MKKS, kemudian dihadiri oleh guru-guru dari MBMP, Kejuruan Teknologi dan Rekayasa. Dalam proses pembukaannya, MKKS menyampaikan bahwa keyakinan kelas ini perlu dilaksanakan di sekolah-sekolah teknologi dan rekayasa, karena selama ini menurut MKKS di teknologi dan rekayasa itu memang mayoritas siswanya laki-laki, sehingga karakteristiknya sulit dikendalikan seperti itu. Kemudian terkesan agak urakan, sehingga guru lebih cenderung menggunakan sistem hukuman dan penghargaan untuk mengendalikan siswa-siswa di teknologi dan rekayasa. Intinya bahwa MKKS mendukung program ini supaya pembelajaran di SMK Teknologi dan Rekayasa di Lampung Timur nantinya akan bisa mengarah menggunakan budaya positif. Harapannya nanti siswa-siswanya mempunyai karakter yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, dan mempunyai kompetensi yang baik, sehingga nanti bisa diterima di dunia industri dan usaha atau melanjutkan ke tingkat perguruan. Selanjutnya, setelah pembukaan dilakukan oleh MKKS, kemudian saya memberikan teori-teori tentang budaya positif. Yang pertama saya berikan adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas yang saya sampaikan juga. Kemudian yang keempat ada teori tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian ada segitiga
3 konstitusi. Dalam penyampaian ini dari interaksi dengan peserta, ternyata memang peserta banyak yang mengomentari, berpendapat bahwa untuk di teknologi dan rekayasa, untuk hukuman dan penghargaan itu masih sangat dominan. Kemudian posisi kontrol gurunya itu lebih pada penghukum. Sehingga kalau di teknologi dan rekayasa itu posisi penghukum memberi hukuman seperti push up, sit up, kemudian lari, itu hal-hal yang menurut teman-teman selama ini wajar dilakukan. Karena ketika tidak dilakukan hukuman seperti itu, anak akan sulit untuk dikendalikan. Nah, interaksinya lebih banyak kepada contoh-contoh kasus yang disampaikan oleh teman-teman di sekolahnya masing-masing. Bahwa hampir semua kasus-kasus pembelajaran di sekolah itu yang didominasi oleh pelanggaran tata tertib. Bagaimana kemudian ketika praktik datangnya terlambat, ketika praktik tidak menggunakan sepatu safety, ketika praktik tidak menggunakan alat pelindung yang ditentukan standarnya gitu. Sehingga ketika anak tidak menggunakan sepatu safety, maka dia diberi hukuman lari atau push up misalnya. Sampai kemudian nanti anak bagaimana caranya pertemuan berikutnya dia menggunakan sepatu safety. Padahal di sisi lain ketika siswa-siswa itu melakukan hukuman yang diperintahkan, siswa-siswa tersebut kehilangan waktu belajarnya untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian lagi yang banyak didiskusikan adalah tentang bagaimana posisi kontrol burung. Teman-teman kami di teknologi dan rekayasa itu lebih menerapkan kepada posisi penghukum dan posisi teman. Sehingga siswa-siswa itu sangat disiplin, sangat ketika ada gurunya. Ketika gurunya tidak ada, ketika bersama guru lain, apalagi guru wanita, maka berubah siswa-siswa itu. Jadi kalau mau disederhanakan, banyak kasus terjadi bahwa ketika siswa sedang bersama guru keguruan, dia akan sangat disiplin, dia akan sangat terbaik, dia akan sangat nurut. Tapi ketika dia sedang bersama guru mata pelajaran lain, terutama guru wanita, dia akan tidak disiplin, dia akan tidak sebaik ketika dia sedang bersama guru kejuruan. Berikut ini adalah beberapa slide foto tentang kegiatan diseminasi teori-teori budaya positif yang saya lakukan.
Baik, itulah beberapa slide foto yang bisa saya bagikan tentang penyampaian teori-teori tentang budaya positif. Berikutnya adalah saya akan berbagi pengalaman pada sesi berbagi pengalaman bersama teman-teman NGMP. Saya berbagi pengalaman tentang pembentukan dan penerapan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan. Dalam proses penyampaiannya kemarin, yang saya lakukan adalah menjelaskan tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas. Pada tahapan ini saya berharap teman-teman di MGMP yang ketika saya menyampaikan ini, mungkin mereka akan tahu. Setelah mereka tahu teori-teorinya, setelah mereka tahu kondisi kelasnya masing-masing, mereka juga harus tahu bagaimana tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas ini dilaksanakan. Dalam proses tahapan-tahapan ini, dalam proses tahapan pembentukan keyakinan kelas ini, banyak sekali hal yang muncul, bahwa yang paling sering muncul adalah bagaimana peraturan dan data-data bengkel yang selama ini digunakan itu mengacu pada tata-tata perusahaan atau tata dunia industri. Bagaimana di dunia industri itu ada tata tertib dan peraturan yang harus diikuti oleh karyawan, sehingga ini jadi semacam bahan diskusi yang menarik ketika nanti aturan-aturan tata tertib di bengkel-bengkel sekolah itu harus diganti dengan keyakinan kelas. Pertanyaan besar yang banyak muncul kemarin adalah bagaimana nanti ketika anak-anak itu industri, jangan-jangan nanti mereka tidak terbiasa dengan aturan-aturan industri yang memang berlaku di setiap perusahaan dengan standar masing-masing. Itu yang banyak muncul interaksi diskusi ketika saya menjelaskan tentang tahapan-tahapan pembentukan keyakinan, sehingga teman-teman ingin diberikan solusi bagaimana sebaiknya, sehingga saya sampaikan bahwa keyakinan kelas sebenarnya hanya proses pembentukan karakter, pembentukan mental siswa, pembentukan bagaimana nanti ketika lulus siswa punya karakter, punya etos kerja yang baik, sehingga ketika nanti mereka masuk ke dunia industri dengan berbagai macam aturannya mereka bisa beradaptasi dengan itu pada tahapan-tahapan keyakinan kelas. Kemudian berikutnya pada tahapan berbagi pengalaman penerapan keyakinan kelas. Ini juga banyak diskusi yang menarik di sini ketika saya berbagi tentang pengalaman penerapan kelas, keyakinan kelas, yang muncul itu banyak orang nanti anaknya, siswanya sulit diatur, sulit dikendalikan, sulit bertanggung jawab. Kemudian banyak nanti alat yang akan rusak, anaknya berhubungan dengan perawatan alat. Kemudian juga nanti bagaimana menyikapi untuk anak-anak yang memang tidak aktif sama sekali, sehingga proses berbagi pengalaman penerapan keyakinan kelas ini lebih banyak teman-teman menyampaikan kondisi di sekolah di kelasnya masing-masing dengan seandainya nanti mereka menerapkan ini seperti apa. Dan dalam proses ini, dalam proses penerapan keyakinan kelas ini, ketika saya berbagi pengalaman, memang banyak hal-hal yang bisa dilakukan di sekolah lain, di sekolah saya misalnya, ternyata belum bisa diterapkan secara total ke sekolah lain karena kondisi sekolahnya masing-masing. Untuk diketahui bahwa di SMK Lampung Timur ada beberapa sekolah yang memang DP-nya agak berbeda-beda. Yang pertama ada sekolah negeri,
yang kedua ada sekolah swasta, yang ketiga ada sekolah berbasis pondok pesantren, sehingga karakter siswa ini juga berbeda-beda. Kemudian dalam sesi berbagi pengalaman pembentukan dan penerapan keyakinan kelas ini, memang sesi yang banyak dilakukan efikasnya lebih banyak pada diskusi dan tanya jawab. Dalam proses interaksinya, saya menyiapkan tahapan-tahapan seperti yang sampaikan di awal tadi, kemudian berbagi pengalaman penerapan keyakinan kelas, dan di sela-selanya itu memang langsung ada sebuah pendapat, langsung ada diskusi bagaimana mengklarifikasi tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan. Kemudian teman-teman banyak menanyakan bagaimana jika itu dilaksanakan di kelasnya, jadi lebih padat ke bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas yang saya laksanakan itu bisa dilaksanakan di kelas teman-teman di MDMT yang mungkin dan mereka ya, sehingga prosesnya sangat interaktif, sangat cair, karena ini hal yang memang menyentuh kegiatan aktivitas pembelajaran kami semua yang selama ini berbasis pada tata tertib dan peraturan bengkel yang mengadopsi ada tata tertib dan peraturan perusahaan atau menjadi. Berikut ini adalah beberapa foto kegiatan ketika proses berbagi pengalaman pembentukan dan penerapan keyakinan kelas sedang berlangsung. Selanjutnya setelah melakukan proses penyampaian teori-teori budaya positif, kemudian membagikan pengalaman penerapan dan pembuatan keyakinan kelas, maka hasil yang dicapai setelah melaksanakan proses ini adalah teman-teman itu lebih memahami tentang teori-teori budaya positif yang saya sampaikan. Tentu saja dengan waktu yang tidak begitu banyak, dengan banyaknya teori yang disampaikan, saya membagikan PDF dan PPT-nya kepada teman-teman untuk bisa dipelajari selanjutnya di
sekolah masing-masing. Yang menarik adalah bahwa tingkat pemahaman teman-teman tentang teori-teori budaya positif ini ditunjukkan dengan teman-teman mampu melakukan proses refleksi pada proses pembelajaran di kelas atau bengkelnya masing-masing. Bagaimana teman-teman dapat bercerita bahwa yang selama ini dilakukan ternyata belum menerapkan budaya positif. Yang harusnya dilakukan adalah seperti apa gitu. Jadi teman-teman sudah bisa memahami teori-teori yang saya sampaikan dan langsung merefleksikan pada proses pembelajaran di kelas dan bengkelnya masing-masing. Tentu saja dengan beberapa perbedaan-perbedaan karakteristik di sekolah masing-masing, sehingga intinya bahwa bisa disimpulkan teori-teori yang disampaikan mampu dipahami oleh peserta pada forum MGMP Teknologi dan Rekayasa SMK Selam Tungkul. Kemudian setelah memahami, para peserta di forum MGMP juga langsung bisa membuat rancangan penerapan di kelasnya masing-masing. Ada gambaran yang sudah bisa disampaikan oleh peserta bahwa ini kalau mau diterapkan, membuat keyakinan kelas di bengkel saya, di kelas saya, yang saya harus lakukan adalah sudah mampu membuat rancangan tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas. Kemudian sudah mampu membuat rancangan bagaimana nanti menyinkronkan keyakinan kelas yang akan dibuat dengan tata tertib yang ada selama ini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa proses berbagi aksi nyata yang saya lakukan ini bisa diserap, dipahami dengan baik oleh teman-teman MGMP Teknologi dan Rekayasa SMK Selam Tungkul. Dan yang lebih menyenangkan lagi adalah bahwa ini sudah langsung bisa untuk dibuat rancangan, yang harapannya nanti ketika teman-teman kembali ke sekolahnya, teman-teman sudah punya keinginan besar, punya pengetahuan yang cukup untuk mulai menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan proses berbagi aksi nyata di forum MGMP kejuruan SMK Selam Tungkul. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadikan pendidikan SMK di Lampung Timur lebih baik khususnya, kemudian bisa menjadikan forum MGMP menjadi salah satu komunitas yang terus bergerak untuk memperbaiki pendidikan di SMK Kabupaten Lampung Timur. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.